Halo pemirsa, apa kabar Anda? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial dan eksklusif Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dahulu komedi belum terlalu dikenal oleh banyak orang, tetapi dengan adanya sosok ini bersama rekan-rekan tercintanya menjadi penggerak bagi semua orang dan juga menunjukkan bahwa dunia komedi ini sangat menghibur dan tidaklah buruk. Ia juga merupakan salah satu komedian yang cerdas, kritis, dan memiliki celetukan yang khas setiap humor yang dilontarkannya. Langsung saja kita akan sambut Indro Warkop. Mas Indro, apa kabar? Silakan, sini dulu dong. Salah satu yang menarik dari Mas Indro ini outfitnya banyak memakai gelang. Ini apa nih? Gelang ajimat atau gimana? Apa makna dari gelang? Ini sebetulnya ID. Oh, ID apa? Iya, jadi kalau biasanya kan boleh ditunjukkan ini warkop. Mas Indro. Karena saya besar menjadi warkop, saya kepingin senior saya selalu menemani saya. Siapakah dia? Dono dan Kasino. Jadi biasanya kalau nggak saya pakai di sini, saya pakai cincin juga, atau saya pakai kalung emas. Tepuk tangan buat Mas Indro sekali lagi. Silakan. Nah, Mas Indro, ini ada permainannya dan juga aturannya. Ada 9 box, di dalamnya akan ada topik-topik yang akan kita bahas. Nah, pertama, pilih nomor berapa? Favorit number dari Mas Indro? 1 ya? 1, langsung 1. Kita buka ya. Ada komika. Tepuk tangan dong semangatnya. Mas Indro, apa arti dunia lawak bagi seorang Indro? Dunia lawak bagi saya akhirnya menjadi inilah dunia saya. Buat kami warkop ini given, pemberian gitu ya. Dan ketika kami harus mensyukuri pemberian ini, maka kami merawat ini dengan baik-baik dan kami menjadi profesional di bidang ini. Dan kenapa di warung kopi? Karena kami berpikir saat itu bahwa di warung kopi itulah hanya ada demokrasi. Nah, silakan tanggapannya Kang Maman. Saya muridnya Mas Dono almarhum. Dan saya tahu cerdasnya Mas Dono itu karena dia adalah asisten Profesor Selo Sumarjan, pendiri sosiologi UI. Dan dialah yang mengajari saya untuk menghargai sejarah sehingga ketika Mas Indro jadi Ketua Umum Persatuan Seniman Komedi Indonesia, kita bersama-sama memperjuangkan agar ada hari komedi dan itu berdasarkan hari lahir stand up komedian yang besar di Indonesia, namanya Bing Slamet. Itu yang luar biasa. Dan perjalanan Bing Slamet hampir seperti warkop. Anda bayangkan Bing Slamet sudah sakit, tapi sudah ada kontrak di Tegal. Dia bilang kita sama-sama di kontrak, jadi saya harus berdiri di sana. Padahal dia udah sakit. Ateng segala udah berdiri di sana. Mereka berdiri di atas panggung. Dan ketika di atas panggung itu Bing Slamet berdiri dengan memegang keyboard supaya nggak jatuh. Dan ketika keyboard jatuh, orang ketawa tepuk tangan. Padahal itu adalah penampilan terakhir Bing Slamet dan Bing Slamet meninggal kemudian. Dan itu juga yang terjadi pada beliau. Nggak boleh lepas satupun. Saya ingat ketika almarhum Dono ingin wafat, sudah mau wafat, dia seperti berat. Tapi apa kata Mas Indro? Kita pernah lapar sama-sama, kita pernah senang sama-sama. Anakku makan, anakmu juga pasti makan. Anakku senang, anakmu juga pasti senang. Jadi Mas Indro tenang. Dan Mas Indro waktu itu kemudian berpulang dalam keadaan tenang. Dan Mas Dono berpulang dalam keadaan tenang dan Mas Indro bertanggung jawab betul pada anak-anak warkop dengan membuat kelompok anak-anak warkop itu. Bagaimana Kang Maman melihat sosok Mas Indro yang sekarang satu-satunya dari warkop yang bertahan dengan eksistensi dan kontribusi beliau dari dulu sampai sekarang? Hari ini Mas Indro bukan lagi Indro warkop, tapi Indro wardrobe. Kenapa? Tanya dia kenapa disebut Indro wardrobe. Jadi dulu kan Mas Dono, Mas Kasino belum ada handphone yang ada foto kameranya kan. Kalau sekarang kan semua orang motret apa segala macam. Mas Dono, Mas Kasino nggak ngalamin itu. Karena itu masih Dono Warkop, Kasino Warkop. Kalau saya sebetulnya bukan wardrobe sebetulnya. Apa?
Indro backdrop. Ya itu yang benar, backdrop. Iya, karena semua orang pada foto sama saya laksana sebuah backdrop gitu. Baru kali ini ya orang yang diajak foto merasa dirinya backdrop gitu kan. Bang Hensat. Om Indro, Mas Indro, Yang mana nih? Yang mana nih, Mas atau Om? Mas atau Om Indro? Karena ini menentukan nih. Umur. Tante lu nikah. Om Indro, Yap, sejak kapan merasa lucu? Gitu Sejak nanyanya kecil. ke komedian. Hah? sejak kecil. Ayah saya mungkin dia juga kalau nggak jadi polisi jadi pelawak kali ya. Mas, Artinya gini, sorry, ayah mau nekanin saya- dulu. ya? Ayahmu kan pendiri polisi militer. Polisi. Polisi kan? Iya. Oke. Salah satu pendiri polisi dan salah satu pendiri dan pemimpin pertama intelijen di Indonesia. Sebelum ada BIN, dulu ada namanya DPKN, Dinas Pengawas Keselamatan Negara. Dan pendirinya dan komandan pertamanya adalah ayah saya. Tapi ayah saya ini mungkin karena punya sense of comedy yang kuat banget, dia membentuk sebuah ini namanya BKAK, Badan Kesenian Angkatan Kepolisian. Dulu masih angkatan. Ya. Dan itu produk terakhirnya adalah reok. Dan happening banget. Reok, Iya, Iya. mungkin Ponorogo itu. ya dengan Bukan, reok BKAK. beda. Reok komedi ini lawak. Oke. Nah, Mang Diman, Mang Mang Diman, Dudung. Mang Hari, Mang Udi, Mang Dudung. Mang Dudung. Iya. Dari situ mungkin karena sering latihan di rumah apa segala macam, saya kemudian sering ditanggap oleh om-om saya. Indro kecil ini kalau sekarang disebutnya impersonate. Oh, Nah, jadi ada om siapa yang lucu itu kayak itu. Coba Mang Dudung gimana Mang Dudung ya. Coba ini gimana. Dari kecil itu saya udah ditanggap gitu. Oh, makanya di banyak film warkop banyak Om Indro tuh niru logat Medan gitu ya, Jawa gitu ya. Iya, salah satunya itu. Karena Memang- dari kecilnya Iya, kelihatan dari bisa kecil saya impersonate. suka impersonate orang kayak Oke. gitu. Seperti itu. Tapi suka nyindir polisi. Kenapa? Jangkrik Bos kan nyindir polisi. Jangan nyindir polisi ya. tapi ini bener nih. Ayah saya melarang saya menjadi polisi. Kenapa? Ada surat wasiatnya. Karena ayah saya tidak mau saya tergilas apalagi terbawa arus. Itu ditulis tahun 68 sebelum ayah saya meninggal. Kalau saya dari kecil emang pas tanya mau jadi apa? Jadi polwan nggak boleh malah. Oh iya. saya lanjut nanya. Oke. Apakah gara-gara anak polisi itu makanya warkop kritik-kritik pemerintah aman? Oh, backingan, maksudnya backingan. Ayah saya meninggal tahun 68 ya. Udah lama ya? Itu orde lama masih, nggak mengalami, alhamdulillah nggak ngalamin sama sekali orde baru, Pak. Alhamdulillah ya. Jadi nggak ada Beliau- kaitannya tuh Om ya? nggak ada kaitannya. Jadi polisi masih polisi dulu, sama dengan Om Hugeng juga, dia nggak punya apa-apa ya. Ayah saya meninggalkan hutang, mencicil rumah, nggak punya apa-apa. Tapi Om Indro, kalau buat saya ya, yang namanya memang komedian itu jenius pastinya. Karena spontan ya kan, menanggapi buktinya dari kecil aja sudah bisa kan ya tadi ya. Saya selalu dari kecil ditanggapi seperti itu. Misalnya ada om datang kayak gitu, lalu tiruin tuh om itu, coba om itu gimana? Misalnya om itu rada suaranya rada besar gitu. Saya terus jalan dengan tangan di belakang. Sudah pada makan semua gitu. Udah dari kecil udah kayak gitu. Udah kayak gitu. Biasanya jadi pusat perhatian biasanya ya Om ya. Kenapa? Biasanya jadi pusat perhatian selalu kalau Iya. di keluarga, di antara teman-teman. Dan saya dari kecil di SD misalnya saya juga udah main sandiwara lucu gitu. Terus SMP apalagi saya udah mulai MC. Saya selalu leading untuk hal-hal seperti itu. Upacara saya komandan upacara kayak gitu. Di pramuka saya juga punya tanda kecakapan khusus yang tidak diuji tapi dianugerahkan. Namanya tanda kecakapan khusus penghibur. Om Indro, mau nanya nih Om. Kamu mau nanggepin Mbak Virgi dulu sih, katanya kalau dibilang komedian itu jenius, saya Kamu nggak? ngerasa sepinter itu juga. Tapi maksudnya emang serba salah, mah. Dibilang lucu juga kita beban, dibilang nggak lucu juga kita sebel gitu. Jadi kayak
kita nih nggak pengen dibilang apa-apa loh gitu. Karena setiap tampil kan pasti bilang, lucu ya. Iya kan. Itu kan beban ya. Iya. Kalau Ogi, Mengikuti dunia komedi dari zaman dulu sampai ke sekarang gitu ya. Jadi juri bahkan mengenal komika-komika sekarang. Bedanya komedi zaman dulu sama sekarang kalau Om Indro melihatnya seperti apa? Apa kembali lagi karena kan industri kita tuh kan muter ya. Iya. Kadang-kadang kita lihat bahkan gak usah industri TV sih, maksudnya kita lihat dari baju, tadi kita ngomong wardrobe dan lain aja muter gitu. siklus ya. Siklus gitu. Kalau Om Indro Iya. melihatnya gimana? Om? Menurut saya komedi nggak siklus. Menurut saya komedi terus berkembang. Kalau boleh saya punya teori sendiri, komedi itu selalu menyesuaikan dengan atmosfer atau keadaan bangsa di suatu saat itu. Berarti lagi lucu-lucunya. Lagi lucu-lucunya nih berarti ya. Film Jadi gini misalnya ya, tiba-tiba suatu saat kita mengalami bahwa komedi zaman sekarang itu bisanya menyerang fisik. Anda lihat di Senayan pasti lagi serang-serangan masalah fisik. Ya. Ketika mulai di tahun 2000, saya nggak usah sebut ini tahunnya aja, 2014 ada mulai election. Dari saat itu mulai ada black campaign, mulai ada penyerangan secara pribadi, bukan kinerja saat itu. Dan mulai saat itu juga komedi langsung serang-serangan fisik, ngejelekin orang. Ya. Iya. Gitu. Jadi komedi menurut saya akan berkembang terus sesuai dengan zamannya. Melawak di era lampau, era dulu sama sekarang lebih susah mana sih? Lebih susah dulu. Susahnya kalau zaman dulu banyak sekali batasan. Kalau saya boleh sedikit menyinggung, Warkop itu punya tagline, punya tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Anda bisa bayangkan untuk kami membuat tertawa aja kami susah banget gitu. Iya. Banyak sekali aturannya, ya kan. Kalau dulu kita nyubit aja orang udah berasa, udah marah. Kalau sekarang orang dipukulin aja nggak berasa loh. gitu loh. Jadi memang udah berubah. Kan. Kita lanjut box kedua. Box bawahnya deh 4. 4 ya, kita buka box nomor 4. Angels. Nah, sekarang kita masuk ke Angels. Angels ini adalah sosok-sosok wanita cantik dan seksi yang selalu ada di Warkop pada saat itu. Kenapa ada sosok-sosok mereka? Saya boleh gantian nanya nggak? Boleh. Kenapa ada pertanyaan itu? Artinya gini, saya mau mulai dengan gini. Film apa yang tidak ada wanita cantiknya? Nih ya, film apa? Coba jawab. Kok lebih galak daripada hostnya sih? Iya kan? Tapi kenapa itu hanya dilontarkan kepada kita? Kenapa? Kenapa, Kang Karena Maman? film kami yang ditonton orang. Dan semua cewek-ceweknya kemudian menjadi sangat terkenal kan? Iya. Salah satu research kami, Charlie Chaplin. Oh, Charlie Chaplin itu selalu ada primadonanya cewek. Cantik itu. Orang-orang selalu bilang, kenapa cewek itu selalu kayak dikorbankan gitu. Buat kami enggak. Buat kami sumber konflik di filmnya Warkop, Perempuan. perempuan. Dia harus cantik, dia harus seksi, dia harus eye-catching. Semua orang suka. Dari Itu. film pertama ya Om Indro. Dari Ya. pertama kali ada film dibuat itu memang sudah menghadirkan seperti itu atau Bahkan- berdasarkan riset dulu kayaknya rating naik ketika ini. Sebelum kami menerima film, kami riset mengenai apa itu film dan kita harus berbuat apa di film itu selama 1 tahun. Termasuk ungkapan-ungkapan yang sampai sekarang ini terekam. Iya. Gile Lundro, Termasuk Jangkrik itu Bos kami termasuk. sengaja ciptakan. Kami kayak punya kepuasan kalau ada ungkapan-ungkapan di film kami kemudian menjadi tren, kemudian Viral, menjadi ya. viral kalau sekarang ya. Perempuan adalah sumber konflik. Menurut Joe? Enggak dong. Enggak dong. Oh, kalau ngomongin konteksnya Warkop dan pelakunya bilang sumber konfliknya adalah Ya, kalau perempuan, konteksnya pada film terserah sutradaranya. Wanita sumber konflik sah-sah saja. Tapi kalau Kang Maman bertanya pada saya, ya tentu tidak. Ya. Bisa perempuan, bisa laki-laki. Saja. Gitu dong, ya kan? Oke, silakan Bang Hensa. Om Indro, bila sekarang syuting
film dan memerlukan angels ya di dalam film itu, kira-kira siapa yang akan dipilih sebagai angels itu? Saya akan memilih orang yang sudah jadi kan. Karena saya nggak ngesting. Iya. Kami nggak ngesting. Kalau dulu kan kami mengesting. Mohon maaf, kalau lihat film-film warkop dulu, artis itu belum jadi artis sebelumnya loh kadang-kadang. Iya benar. Iya kan? Munculnya di situ. Kayak gitu. Dan Karena gini, karena buat kami penting banget. Ini tadi saya menggarisbawahi yang dikatakan Kang Maman, bahwa konflik itu bukan berarti konflik menjadi masalah. Tetapi dalam sebuah film harus ada konflik untuk bisa menjamin ada cerita yang berjalan. Iya. Alur cerita. Siapa yang paling dicemburui dari artis-artis itu? Aku tahu jawabannya nih, Kang Maman siapa? Eva Arnas. Jadi kalau Anda ingin menyuarakan sesuatu, Mas Indro lebih ke budaya ini atau ada keresahan lain yang ingin disatirkan? Sudah pasti. Mbak Yohana gini, contoh gampangnya, kenapa bisa dibilang orang sini lebih suka yang luar daripada yang lokal? Itu kan terbukti dari cinta Laura lebih laku dari cinta Kuya. itu beda. Kenapa absurditas itu yang selalu dikeluarkan oleh Mas Indro sebagai kompor gas? Iya. Lucu itu bisa diajarin nggak sih? Bisa. Sekarang menjadi bisa. Karena ada beberapa orang yang bisa memformulasikan teknik lucu. Walaupun belum tentu semua orang bisa mempelajari itu dengan baik. Oh, Karena apa? Karena harus ada passion. Karena harus ada bakat. Ya, karena Bang Hensat mau pindah profesi dari pengamat politik. Pengen jadi pelawak. Sedikit saja, Virgi. Virgi, Ya, silakan. Om Indro bicara, saya baca mengenai 3 horsepower. 3 kekuatan, Ya. Om Indro, Dono, dan Om Ya. Kasino. Nah, pada saat yang 2 sudah hilang, bagaimana pada saat itu Om Indro mengumpulkan kembali kekuatan? Karena kan karya ini tidak bisa berhenti kan. Karya adalah kehidupan, nafas kehidupan, ya kan, seperti itu. Iya. Pertama saya takut. Selama 1 tahun saya vakum. Saya nggak mau main film, nggak mau main apa. Saya hanya kepikiran apa yang telah saya ucapkan ke Mas Dono bahwa anakku makan, anak kalian makan. Sesuai dengan porsi anak saya. Anak saya sekolah, anak kalian insya Allah sekolah. Kalau terjadi apa-apa. Karena bagaimanapun juga saya nggak bisa menafsirkan keluarga mereka. Kayak Mas Dono keluarganya, maaf, adik-adiknya itu dosen semua. Hampir semua dosen kayak gitu. Jadi nggak mungkin juga akan diemin keponakan-keponakannya. Tapi saya akan janjikan itu. Ketika saya selalu bahasa Jawa sama Mas Dono. Ketika sesuatu terjadi, maka saya akan, kalau orang Jawa bilang cangcut. Cangcut itu bukan ini ya, bukan jangan dalam, tapi cangcut itu saya akan take over. Saya akan cawe-cawe. Kalau sekarang gitu. ini benar nih cawe-cawenya. Cawe-cawe yang benar. Ada yang nggak bener? Yang menarik, Oke, singkat saja Kang Maman. Mas Indro, komentar Mas Indro terhadap anak Mas Dono yang di luar negeri dikenal sebagai ahli nuklir. Iya, Canggih ya, canggih. anak Mas Dono salah satunya membanggakan bangsa ini karena selain dia menjadi ahli nuklir sampai dengan doktoral, juga dengan prestasi yang summa cum laude. Dan dia mendapat penghargaan untuk presentasi nuklirnya di 4 negara dengan baik. Yang dititipkan ke Mas Indro kan? Iya, salah satunya. Jadi Karena anak yang satu kan udah masuk mahasiswa. Beda 6 tahun setiap anak. Mas Dono ngomong gini, Aryo itu baru masuk mahasiswa. Ya. Sementara dia punya adik-adik yang masih kecil-kecil. Saya nggak ngerti Aryo bisa megang atau enggak. Dan itu terjadi sekitar pukul 4 pagi, pukul hampir 1 pagi berikutnya Mas Dono meninggal. Jadi 24 jam sebelum, katakanlah 20 jam sebelum Mas Dono bilang itu. Dan itu ya dimana saya ngomong, Mas Dono, saya bukan mau menggurui, tapi Tuhan maha memelihara. Selain maha menghukum, selain maha apapun, tapi Tuhan maha memelihara. Percaya itu Mas. Buat saya,
mereka semua anak-anakku. Mas Dono dulu kita cari makan bareng, berarti Mas Dono juga ngempanin anak saya, kasih makan anak saya. Mas Dono nggak ada, saya akan pastikan kalau terjadi sesuatu, anaknya Mas Dono makan sesuai dengan apa yang dimakan anak saya. Dan anak Mas Dono sekolah sesuai dengan apa pendidikan anak saya. Saya punya sebuah video yang ingin kita putarkan untuk Mas Indro. Dia itu bapak saya. Bapak kami di Lembaga Warkop DKI. Pak Indro itu sangat senang sekali bercerita tentang ayah saya, tentang Warkop DKI, zaman dulu seperti apa, dan pokoknya daging semua deh. Om Indro itu menurut aku orangnya baik. Baik dalam arti kata gini, dia tulus. Jadi kalau dia ada dapat rezeki dari kerjaannya, dia selalu bagi-bagi ke anak-anak Warkop, ke 7 anak Warkop. Dan terus semangat dalam berkarya, karena begitu banyak orang yang sayang sama Om Indro. Ya, Bapaknya sudah kami anggap sebagai ayah sendiri, ayah dari ke-7 anak Lembaga Warkop DKI. Dan Bapaknya ini sosok yang perhatian ya kepada anak-anaknya, tak terkecuali anak Om Kasino, juga anak Pak Dono. Sehat-sehat selalu ya Bapaknya Indro Warkop. Semoga hidupnya penuh dengan keberkahan juga. Dan kami bangga terhadap Pak Indro. Silakan tanggapannya. Iya, saya nggak tahu lebay apa enggak. Saya memang ketika udah nggak ada Mas Dono, Mas Kasino, saya kepingin memposisikan diri saya sebagai bapak mereka. Dan alhamdulillah mereka menerima itu. Alhamdulillah mereka bisa terus menjaga silaturahmi sampai dengan sekarang. Ya. Terima kasih Mas Indro, luar biasa. Tadi juga kita sudah mendengarkan ya bagaimana sosok Indro di hadapan atau di mata anak-anak dari Mas Dono dan juga Mas Kasino almarhum. Nah, lalu bagaimana sosok Indro di mata sosok-sosok yang berikut ini? Kita akan putarkan videonya. Bapaknya tuh orangnya kadang-kadang lucu. Yang pasti Bapaknya itu tegas, disiplin, terus kadang-kadang keras kepala, sama kayak aku. Papa tuh orangnya penyayang, perhatian, manja, tapi susah banget diatur. Papa itu orangnya tegas, galak kalau misalnya, ya galak lah. Kalau misalnya kita bikin kesalahan ya pasti galak, dimarahin. Kalau lagi keluar kota, kalau lagi di rumah sendiri tuh berasa banget kan Bapaknya nggak ada yang aku marah-marahin, karena Bapaknya itu semakin tua semakin lucu, semakin ngeyelan. Yang paling penting buat kita bertiga itu memang Papa sehat aja. Terserah nyebelinnya kita terima, asal yang penting nurut dan akhirnya Papa sehat. Terima kasih sudah menjadi teman, orang tua, sahabat, bahkan musuh saya. Aku gak pernah minta untuk punya bapak yang sempurna, karena aku yakin gak ada orang yang sempurna. Kalau emang aku kurang sering bilang terima kasih, percayalah aku bersyukur Tuhan pilih Papa untuk jadi orang tua aku dan nunjuk aku untuk jadi anak Papa. I love you Bapaknya. Bicara soal kedekatan sama anak-anak, kan kalau syuting itu kan bisa lama ditinggal, ya kan? Tapi tadi kita melihat benar-benar tuh deket gitu loh sama anak. Itu gimana ya kiat-kiatnya lah buat semua kita di sini? Anaknya ikut. Anaknya ikut dia aja. Saya justru merasa ada kekurangan saya terhadap itu ya. Artinya gini, ketika saya sibuk, saat-saatnya sibuk, saya mendelegasikan pendidikan itu kepada istri saya. Walaupun saya bukannya lepas, tapi saya selalu
mendelegasikan apa yang saya inginkan kepada istri saya. Sehingga yang berkomunikasi istri saya dengan anak-anak saya. Dan ketika 5 tahun yang lalu istri saya meninggal, saya kehilangan itu. Dan saya merasa bahwa saya menjadi orang yang lemah karena saya tidak bisa berkomunikasi dengan anak-anak saya. Saya justru merasakan itu sebetulnya. Andai hari ini di depan ini Nita Tobianti ada, apa yang ingin disampaikan? Saya belum setahun sebelum dia meninggal, saya pernah, entah itu bercanda, entah itu bagaimana, kami berdua saling memilih siapa yang mau duluan. Kalau tiba saatnya saya bilang, saya kepengen saya duluan biar kamu bisa pegang anak-anak. Dia nggak bisa, aku cari uang dari mana gitu. Yang cari uang selama ini kamu. Gitu. Tuhan itu maha adil, pasti dapat aja nanti. Dan kalau andai sekarang ada, saya mau bilang, keluarga itu memang harus lengkap. Nggak ada istri, saya seperti kehilangan kaki dan tangan satu. Saya nggak bisa berbuat apa-apa ternyata tanpa ada istri. Itu aja. Terima kasih. Dan kita akan masuk ke box selanjutnya. Nomor berapa Mas Indro? Nomor berapa ya? 8 karena dia tidak putus. Oke, favorit banyak orang ya angka 8 ini. Saya Kita lahir buka. tanggal 8. Tanggal 8 apa Mas? Tanggal 8 bulan 5. Oh, bulan 5 dong. Berarti bentar lagi dong. Wah, jangkrik bos, tepuk tangan. Ini sebenarnya munculnya itu seperti apa sih? Awal mulanya kenapa ada jangkrik bos gitu? Maksud kita adalah ketika orang mempunyai kelemahan dengan satu kata aja, orang itu merasa takut, merasa malu, kemudian dia memberikan sesuatu kepada yang nyindir itu gitu. Itu aja sih sebetulnya. Dan kebetulan di cerita itu sang bos ini sebetulnya lagi pacaran sama lagi selingkuh gitu di semak-semak. Di semak-semak. Nah, kalau kebetulan Kasino sebagai anak buah ngelihat gitu. Nah, ngelihat lagi apa bos di situ? Cari jangkrik. Gitu. Cari jangkrik. Nah, itu sebagai penanda bahwa ada sesuatu dengan kata-kata jangkrik itu. Nah, sehingga Kasino setiap ada jangkrik bos. Diam. Amplop. Nah, gitu. Oke, baik. Tahu. Baik. Di box jangkrik bos ini akan ada pertanyaan dari audiens. Selain dari panelis, kita kasih kesempatan dulu ke audiens. Siapa yang ingin bertanya, silakan. Perihal jokes atau komedi Warkop DKI yang menurut saya ekspresif dan lebih bebas di zamannya. Saya ingin bertanya, kalau jokes seperti itu bisa diterapkan di zaman sekarang nggak? Dimana orang zaman sekarang kan netizen lebih gampang mudah tersinggung, dengan mudahnya mereka meng-cancel, mengecam. Nah itu ada beberapa golongan yang menurut saya mudah tersinggung gitu. Kayak contohnya feminis, mungkin jokes-jokes Warkop DKI apakah bisa dibawa di zaman sekarang gitu. Gimana tanggapan Pak Deindro tentang ketersinggungan netizen? Terima kasih. Ya. Saya bilang bahwa bangsa ini bangsa komedi. Kadang-kadang orang nggak bisa membedakan hal yang sebetulnya bercandaan dengan hal yang bukan bercandaan. Batasannya kan juga susah. Seperti sebetulnya apa ketika sudah tapi kita masuk ke ranah membuat sosial? susah. Tapi kita membuat susah. Sebetulnya menurut saya nggak susah. Gitu. Bahkan Kayo, kalau aku boleh nambahin, silakan. Semakin lama tuh semakin relate bahasan tentang atau tagline tentang tertawalah sebelum tertawa itu dilarang gitu. Karena bahkan itu udah terjadi loh Kayo. Kayak semalam saya terawih ada anak kecil ketawa gitu kan. Itu memang nggak boleh, Piko. Itu memang nggak boleh. Segitunya ya kualitas komika Indonesia ya. Baik, tepuk tangan. Terima kasih
Ini pujiannya karena saya anggap itu lucu kan maksudnya. Di sini menariknya ya. Gimana? Komika dianggap nggak lucu, yang lucu politisinya. Wah, ini dia tepuk tangan dong Bang Hensat. Itu mungkin yang dibilang bahwa tanda-tanda bahwa negara kita negara komedi ya, karena sekarang nggak hanya pelawak aja yang lucu kan? Apa itu? Apa itu? Coba. Saya punya pengalaman. Apa itu? Jadi kalau ngomong saya Trauma ya, saya trauma. tersandung ITE. Rahasianya Bang Ogi, mereka nggak tahu itu lucu. Betul. Yang tahu lucu siapa? Kita yang ngelihat, lu serius ngomong gini gitu. Pas kita ngomong gitu, kita kena Pelawak efeknya. lucu diancam, sementara dia melucu ngambil duit negara. Dan mereka aman. Dan mereka aman. Itu. Sedangkan kita, oh beda kasusnya ya, sama-sama udah pernah masuk sih. Baik, tepuk tangan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Oke, kita masuk ke box selanjutnya, Om Indro. Box nomor berapa? Ya, kalau orang Jawa itu percaya bahwa angka terbesar itu 9. 9, kita buka Saya pilih box 9. nomor 9 ya. Warkop DKI. Ini dia. Nah, inilah yang ditunggu-tunggu. Padahal dari tadi kita juga sudah membicarakan Warkop DKI, tapi memang banyak hal kenangan tentang para legenda ini yang masih terpatri dan menjadi pertanyaan sampai saat ini. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu foto yang satu ini. Ini foto kapan, Mas Indro? 86. 86. Ini ketika kami syuting sama juga bohong. Kami syuting, terus kami memang berkala membuat foto bertiga untuk fans kami. Dulu kan belum ada handphone ya, belum ada kamera, jadi kita bagi-bagiin itu dengan tanda tangan. Makanya ada tulisan itu, salam dari Warkop, itu ada tanda tangannya masing-masing gitu, kayak gitu. Jadi itu kita bagikan ke ini, karena susah kadang-kadang orang minta tanda tangan segitu banyaknya, nggak bisa semua kan, waktunya sedikit. Ini di momen ini, dulu Om Indro nyadar nggak sekarang akan botak, Om? Itu sebetulnya kalau diangkat tuh, topinya udah mulai mundur juga. Udah mundur. Itu alasan pakai topi ya? Bukan alasan pakai topi, saya dari kecil itu lekat dengan topi sampai sekarang. Oh. Tahu nggak sih? Oh, itu juga yang dipakai topi. Cuma nggak kelihatan aja. Nggak kelihatan. Saya sebetulnya pakai helm ya. Mas Indro, kenangan terindah apa sih bersama ketiganya yang paling ya? Saya tahu pasti banyak kenangan indah. Yang paling indah bersama dua sahabat ini? Ya, saya paling kecil di antara mereka. Tapi saya pernah menyatukan mereka, walaupun saya paling kecil. Menyatukan dalam arti? Suatu saat Mas Dono dan Mas Kasino itu nggak ngomong. Boleh percaya, boleh nggak, 3 tahun nggak ngomong. Oh iya? 3 tahun nggak ngomong, tapi kami berkarya tetap. Kenapa kami nggak pecah, kami nggak ribut, nggak pisah? Karena kami sadar betul bahwa Warkop itu anugerah Tuhan. Kami nggak mau mengingkari anugerah Tuhan. Itu. Ini yang positif buat Warkop. Tapi yang jangan ditiru adalah 3 tahun nggak ngomong. Karena apa yang paling repot saya? Mas Dono tuh, walaupun kita bertemu gini nih, bertiga gitu. Misalnya Mas Dono, Mas Kasino, saya di tengah. Saya selalu di tengah gitu. Mas Dono ngomong ke Mas Kasino, dia mukanya ke saya. Nggak, tapi lu nanti Kas, kalau di panggung itu lu pancing gua ini ya gini-gini, tapi ngomongnya ke saya. Walaupun ngomongnya Kas gitu. Nanti Kasino juga, lu juga Don. Nanti kalau gua bilang ini lu tangkep, lu kadang-kadang suka nggak nyambung lu, gitu. Misalnya kayak gitu ya. Di situ lucunya. Nah, kalau di telepon itu yang lebih repot. Dulu kan telepon nggak ada handphone kan, jadi telepon, Ndro, nanti lu bilang Pak Demu, saya manggil Mas Dono Pak D, jadi dibilang Kasino tuh, bilang Pak D lo, ya, ntar kalau pas gue ini, itu cue untuk dia masuk gini, gitu kan, misalnya ya, ngatur. Bagian kapal Nah, Dono juga gitu, oke, tapi juga lu bilang Kang Masmu ya, Kang, jadi Kasino dibilangnya Kang Mas saya. Kang Masmu gini, nanti kalau gue ini juga terus nyambungnya ke sana ya, supaya gue bisa masuk yang ini ya. Bicara soal bahan gitu, kalau Viko mungkin tahu ya. Kayak gitu. Itu jadi saya bolak-balik tuh. Jadi rekening telepon saya paling banyak. Itu yang bikin itu kenangan terindah.
Sangat teringat. 3 tahun ya. Kenangan terindahnya justru di sini. Ketika kami mulai bosan, terutama saya kayak gitu ya. Waktu itu Warkop itu kayaknya moralis banget gitu ya. Jadi semua orang bilang, saya paling takut sampai sekarang dibilang panutan. Saya paling takut jujur ya, karena saya manusia biasa gitu. Saya banyak dosa juga, saya banyak nakal juga gitu kan. Tapi gini, Warkop itu dari dulu dibikin seperti panutan gitu. Kok kompakannya kayak ini itu segala macam. Padahal saat itu mereka lagi nggak ngomong. Gitu. Capek itu saya capek dan waktu itu saya kayak berontak gitu sebagai yang mudaan. Gitu. Saya kumpulin mereka. Di Ancol. Di Ancol. Jadi memang udah malam. Kita ngobrol, itu saya lama bener saya mau ngomong apa soal. Ya entar dulu, tenang-tenang dulu lah gitu. Saya akhirnya terakhir sekitar jam 3 tuh saya ngomong. Mas, kalian selalu ngasih contoh sama aku hal-hal yang bagus. Gue gak punya bapak dari kecil. Kalian gue anggap sebagai bapak gue. Kalian gue anggap sebagai kakakku segala macam. Gue anak satu-satunya jadi anugerah banget aku dapat Mas Dono, Mas Kasih ini. Tapi gue dapat contoh yang gak baik. Aku ngomong ketika lo gini-gini, sementara orang gak ada yang tahu. Oke, kita kelihatan kompak gini-gini. Tapi kan jadi munafik. Mereka kayak tersentuh, Mas Kasino duluan. Ya peluk Mas Dono, Don maafin gue. Sambil nangis. Mas Dono, gue juga maafin. Ya otomatis aku. Nangis bertiga. Nangis bertiga. Gitu. Masih ada komedinya, saya berpikir itu begitu. Saya ngelihat orang-orang pada ngeliatin. Gitu. Kita pasti disangka homo nih. Kita peluk-peluk bertiga. Kapan Mas Indro? Ini kapan Mas Indro? Ini sekitar tahun 81-82. Ini kan lagu masih tebel, rambutnya masih tebel ya. Iya, ini kan lagu Baju Merah Jangan Sampai Lolos ya? Iya. Bener kan? Iya. Ada cerita ini sebetulnya kalau Oke, saya silakan. cerita. Singkat saja. Dulu kan Mas. film dubbing. Nggak ada yang direct sound, dubbing. Dan untuk dubbing lagu ini aja kami butuh 1 hari. Gak hafal semua yang diomonginnya. Iya, karena Spontan ya? jadi direkam di bawah. Nah sementara ini gerutak-gerutuk kaki ini apa yang iya jadi nggak kedengeran. Akhirnya kita nyari, lu ngomong apa sih? Gue lupa lagi nih pokoknya Baju Merah apa tuh. Jadi setengah hari kita nyari Kasino ngomong apa, setengah hari lagi kita dub. Dan dubnya itu bolak-balik. Kasino tadinya main gitar sendiri, nggak sama Kas lo sama gitar sama ini. Iya nih gue ribut, akhirnya saya yang main gitar gitu. Kasino yang nyanyi kayak gitu. Dan itu 1 hari. 1 hari cuma untuk adegan itu. Tapi kata Mas Dono itu kan sindiran terhadap rasialisme juga kan? Salah satunya. Karena dikatakan oleh Pak James Dananjaya, guru beliau soal folklore, Iya. banyak orang kasihan di Indonesia sehingga namanya berubah jadi Asnawi karena dipanegara. Asli Cina Betawi berubah nama karena dipaksa negara. Iya. Satir Ada betul, kan? arah ke situ, ada arah ke situ. Tetapi memang tidak ditujukan untuk itu betul. Tapi setelah kita ini ada hubungannya dengan itu, maka itu kita pertahankan. Kalau tadi Om Indro mengatakan berat ya kalau dikatakan sebagai panutan. Iya. Tapi enggak Om, memang panutan. Karena puluhan tahun berkarya dan kemudian 3 pria di sini. Iya kan? 3 pria semuanya menjadi selebritis, semuanya tetap kompak. Itu biasanya tetap sampai akhir seperti itu dengan menghasilkan sejumlah karya yang hebat tanpa menimbulkan ego masing-masing, itu nggak gampang. Yang harus juga kita semua dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam ya kan kita berkarya, kita dengan sahabat sendiri sering tidak bisa seperti itu. Jadi terima kasih Om Indro, terima kasih Om Dono sudah memberikan panutan. Saya juga punya pujian yang secara sadar atau tidak, tapi buat saya stand up komedi ini menjamur di Indonesia itu salah satunya jasa terbesarnya adalah dari Om Indro. Kenapa? Karena kita hadir di sini sebagai alternatif hiburan buat masyarakat banyak, dan
menjamurnya stand up comedy di Indonesia jasanya besar dari Om Indro. Saya juga boleh memuji. Boleh. Kalau saya melihat ada dua hal. Yang tadi adalah kenapa saya nanya soal value dari Warkop DKI. Saya juga 3 bersaudara laki semua. Tidak mudah. Tadi Fergie bilang, walaupun kita tahu di dalamnya pasti ada konflik dan lain-lain. Tapi kami merasakan juga 3 bersaudara pelukan bareng, nangis bareng. Jadi value itu yang mungkin secara tidak langsung Om Indro merasa tidak jadi panutan. Tapi sebenarnya banyak yang Om Indro dan almarhum Dono, almarhum Kasino lakukan buat kita semua. Karena saya juga grow up di masa itu gitu loh. Jadi sekali lagi itu terima kasih. Dan yang kedua belajarnya adalah di entertainment. Karena kita melihat seorang legend aja bisa dalam tanda kutip menurunkan egonya untuk bisa menghargai karya dari anak-anak zaman sekarang. Dan bahkan ikut terjun di situ akan memberikan support. Bukan cuma di omongan aja, tapi kita tahu apa yang sudah dilakukan sama Om Indro. Adaptif ya, Om Indro. Iya. Thank you. Baik, Bang Hesat. Saya pertama kali diajak orang tua saya dua-duanya guru, jadi butuh effort untuk nonton ke bioskop. Dan film pertama yang ditonton itu waktu itu Chips. Yang pada saat yang bersamaan itu Erik Estrada juga tampil di TVRI. Jadi ada Chips versi beneran sama Chips versi jangkrik itu tadi itu. Dan itu setelah itu mewarnai kehidupan saya memang. Dan disitulah tatanan TNI itu ya. Jenderal itu ada Maijen, Letjen. Warkop DKI menciptakan jabatan baru namanya Tengjen. Apa ya Tengjen? Tetangga jenderal. Tetangga jenderal. Itu dia. Baik, terima kasih Bang Hesat. Oke, Kang Maman silakan. Saya sepakat dengan Virgi. Kenapa jadi panutan? Saya mengulang lagi, permusuhan 3 tahun itu kita rasakan semua yang dekat di situ. Tapi apa kata Dono? Jangan pernah jelekin Kasino di depan saya. Saya akan marah. Apa kata Kasino? Jangan pernah jelekin Dono di depan saya akan marah. Dua-duanya mengatakan itu. Pesan itulah yang saya tangkap betul bahwa persahabatan itu indah jika dibina dengan hati, bukan dengan belati. Berbeda itu biasa, berdamai jangan pernah dilupa, fisik boleh terpisah, tapi jiwa kami tetap satu. Di awal tadi Mas Indro mengatakan, hari ini saya tidak cuma sendiri, saya bersama saudara saya, Kasino dan Dono. Terakhir, silakan mungkin ada harapan atau pesan buat semuanya. Warkop ini buat kami adalah sebuah hal yang cantik, sebuah hal yang manis, sebuah hal yang harus selalu dipertahankan. Kalau kita mau mensyukuri nikmat Tuhan. Oleh karena itu, cita-cita Warkop juga saya ingin selalu teruskan. Salah satunya adalah buat Indonesia berwarna dengan sebuah komedinya. Terima kasih sekali lagi untuk Om Indro, luar biasa sekali inspirasinya dan kita akan terus mensupport ya karya-karya selanjutnya akan selalu kita nantikan dan para panelis, Kak Maman sudah cukup ada yang disampaikan? Nanti mau Saya cuma tidak mau lagi Mas Indro seperti dulu ketika kami bertemu di kamar jenazah setelah memandikan Nita, dia tidak berbicara sampai setahun kami hubungin pun susah. Kami ingin lihat Mas Indro bahagia. Oke, setuju. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Mas Indro sudah berkenan di panggung Q&A. Semoga episode kali ini memberikan manfaat dan juga inspirasi bagi Anda semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih untuk Sarung Gajah Duduk yang sudah menyiapkan baju saya. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Sampai jumpa lagi di Q&A selanjutnya. Saya Yohana Margarita undur diri dengan segenap kru yang bertugas pada malam hari ini. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.